Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Igusti Ayu Sri Diana Putri, SKM MPH, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini izinkan saya atas nama Putu Gita Arusudani, NIM P071341200054, kelas B, program studi Diploma 3, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya, apakah dari kalian sudah mengetahui apa itu komunikasi organisasi? Mungkin dari kalian sudah tidak asing lagi mendengar komunikasi dan organisasi. Baik, langsung saja saya masuk ke materi. Yuk simak video berikut ini. Pengertian komunikasi dalam organisasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi atau pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator kepada komunikan melalui sarana tertentu dengan tujuan tertentu. Yang kedua ada organisasi. Organisasi sendiri merupakan suatu unit sosial yang terdiri atas organ-organ yang memiliki tugas dan pembagian kerja masing-masing, namun saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi pada umumnya membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian, serta budaya organisasi. Komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifatnya saling menghubungkan dan tergantung satu sama lain, meliputi arus komunikasi yang vertikal dan horizontal. Oleh karena itu, komunikasi dalam organisasi merupakan hal penting karena tanpa adanya komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain, maka organisasi tidak akan berlangsung. Nah, tadi saya sudah menyampaikan pengertian dari komunikasi organisasi. Selanjutnya saya akan membahas unsur-unsur komunikasi organisasi. Apa saja unsur-unsur komunikasi organisasi? Unsur-unsur komunikasi organisasi dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada komunikator. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Yang kedua ada unsur pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Tanpa adanya pesan, komunikasi tidak akan mungkin berlangsung. Unsur yang ketiga yaitu media komunikasi. Media komunikasi adalah sarana bagi komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan, seperti melalui smartphone, surat, dan alat-alat lainnya. Yang keempat ada komunikan. Komunikan adalah penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Tanpa komunikan, komunikasi juga tidak dapat dilangsungkan. Yang kelima yaitu ada feedback. Feedback atau umpan balik adalah reaksi atau balasan dari komunikan kepada komunikator, sehingga komunikasi dapat berlangsung dua arah. Selain memiliki unsur, komunikasi dalam organisasi juga memiliki karakteristik tersendiri. Apa sih karakteristiknya? Terus simak videonya ya teman-teman. Karakteristik komunikasi organisasi yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi organisasi terjadi di dalam suatu sistem terbuka yang kompleks dan dipengaruhi oleh lingkungan internal atau budaya dan eksternal. Yang kedua, komunikasi organisasi melibatkan pesan-pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan media yang digunakan. Yang ketiga, komunikasi organisasi melibatkan orang-orang dengan sikap, perasaan, hubungan, dan kemampuan-kemampuan. Yang keempat, komunikasi organisasi mengaplikasikan jenis yang berbeda sebab pesan-pesannya lebih formal
dapat dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi informatif. Organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik guna kelancaran untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Fungsi yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi persuasif merupakan cara lain dari perintah, di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif daripada perintah kepada bawahannya. Hal ini karena asumsi berkaitan penggunaan cara yang lebih halus akan menyebabkan seseorang lebih menghargai suatu tugas yang dibebankan kepadanya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi integratif. Fungsi integratif ini berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pengerjaannya dengan baik. Selanjutnya saya akan membahas proses komunikasi organisasi. Seperti yang telah ditayangkan di dalam PowerPoint, proses komunikasi organisasi dapat dibagi menjadi 8 proses tahapan. Yang pertama ada pengirim atau sender. Pengirim atau sender merupakan pihak yang memulai komunikasi. Pengirim juga dapat diartikan sebagai pihak yang mengkomunikasikan kepada seseorang. Yang kedua ada pengkodean atau encoding. Pengkodean atau encoding adalah pengirim pengkodean informasi yang akan disampaikan dengan cara menerjemahkan ke dalam serangkaian simbol atau isyarat. Yang ketiga ada pesan atau message. Adalah bentuk fisik yang digunakan oleh pengirim untuk mengkodekan informasi. Pesan dapat berupa segala bentuk yang dapat dirasakan atau diterima oleh satu atau lebih dari indera penerima. Yang keempat ada saluran atau channel. Saluran atau channel adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya, udara untuk pesan yang disampaikan dengan kata-kata atau kertas untuk pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Yang kelima ada penafsiran. Penafsiran atau disebut juga dengan decoding merupakan proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkannya menjadi informasi yang berarti baginya. Yang keenam ada penerima atau receiver. Penerima atau receiver adalah orang yang menafsirkan pesan dari pengirim. Tahap yang ketujuh ada gangguan atau noise. Gangguan atau noise adalah semua faktor yang mengganggu, membingungkan, atau mengacaukan proses komunikasi. Proses tahapan yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah proses komunikasi yang menyatakan reaksi terhadap komunikasi dari pengirim. Selanjutnya saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu hambatan komunikasi organisasi dan bagaimana cara mengatasi komunikasi organisasi. Hambatan komunikasi organisasi. Yang pertama, media yang dipilih tidak tepat. Kedua, perbedaan tingkat manajemen. Ketiga, persepsi yang berbeda antar bagian. 4. Kelebihan beban kerja. Kelima, tidak ada prosedur kerja ataupun rencana kerja yang jelas. Lantas bagaimana cara mengatasi? Cara mengatasi komunikasi organisasi. Yang pertama, meningkatkan umpan balik untuk mengetahui apakah informasi tersebut telah dilaksanakan atau tidak. 2. Menggunakan komunikasi langsung, face to face. 3. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. 4. Mendengarkan secara efektif agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. 5. Mengatur arus informasi. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.